Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita akan mengulas materi yang telah kita pelajari bersama di kelas, yaitu bab 1 tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup pada kurikulum Merdeka, tentunya dengan pembelajaran yang deep learning. Oke, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada tujuan pembelajaran kali ini ada 4 poin yang nanti menjadi fokus kita ya anak-anak. Yang pertama adalah diharapkan anak-anak dapat membaca Quran Surat An-Nisa Juz 4 ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl Juz 16 ayat 64 sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Kemudian tujuan yang kedua, anak-anak diharapkan dapat menghafal Quran Surat An-Nisa Juz 4 ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl Juz 16 ayat 64. Kemudian tujuan yang ketiga, anak-anak juga diharapkan dapat menjelaskan kandungan surat di atas tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Dan yang terakhir, endingnya, tujuan yang keempat adalah anak-anak diharapkan dapat membuat karya berupa peta konsep, definisi hadis dan fungsinya atas Al-Quran. Seperti itu anak-anak. Oke, mari kita bertafakur ya anak-anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul terakhir. Islam sebagai agama yang dibawanya merupakan ajaran dan petunjuk paling lurus dan benar. Semua ajaran tersebut terdapat pada Al-Quran dan hadis. Al-Quran menjadi petunjuk, penjelas, dan pembeda antar kebenaran dan kebatilan. Al-Quran dan hadis memiliki peranan yang sangat penting untuk menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Kemudian berikut adalah Quran Surat An-Nisa Juz 4 ayat 59 beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan atau pemimpin di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian berikut juga Quran Surat An-Nahl Juz 16 ayat 64 dan artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Yang artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian kita perhatikan kandungan Quran Surat An-Nisa Juz 4 ayat 59. Setidaknya ada 4 isi kandungan dari surat tersebut, yakni yang pertama adalah perintah untuk taat kepada Allah, Rasulullah dan para pemimpin-pemimpin kita. Kemudian yang kedua, mengamalkan Al-Quran. Yang ketiga, mentaati pemimpin ulil amri selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan yang keempat, yaitu ketaatan tersebut bersifat mutlak yang tidak bisa ditawar lagi. Sedangkan kandungan Quran Surat An-Nahl Juz 16 ayat 64 itu ada 2. Yang pertama adalah Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan apa yang diperselisihkan dalam urusan agama. Dan yang kedua, Al-Quran menjadi tuntunan menuju jalan yang benar, juga menjadi rahmat kebaikan bagi semua orang. Jadi ada 2 isi kandungan di dalam Quran Surat An-Nahl Juz 16 ayat 64 ya anak-anak ya.
Selanjutnya anak-anak, kita perhatikan juga pengertian hadis. Kita perlu mengenal apa itu hadis. Hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Terdapat ragam kata yang hampir sama dengan hadis, yaitu sunnah, khobar, dan asar. Namun ada perbedaan makna di setiap kata tersebut antara khobar, sunnah, dan asar. Ini ada perbedaannya. Oke, kita perhatikan penjelasan berikut. Perbedaan sunnah, hadis, khobar, dan asar. Kalau sunnah itu semua yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya. Sedangkan hadis itu perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber dari Nabi Muhammad. Ada pula ulama yang menyamakan sunnah dengan hadis. Kemudian kalau khobar itu sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan selainnya. Sedangkan asar itu sesuatu yang disandarkan pada para sahabat dan para tabi'in ya anak-anak ya. Jadi ada bedanya antara sunnah, kemudian hadis, khobar, dan asar. Kalau sunnah dan hadis ini hampir sama, hampir serupa. Yang paling beda di situ adalah khobar dan asar dan juga sunnah. Ini ada perbedaan yang sangat mencolok di antara tiga tersebut. Kemudian kalau kita lihat dari segi fungsi, fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada 4. Yang pertama adalah bayan at-takrir, kemudian bayan at-tashri', yang ketiga bayan an-naskh, dan yang keempat adalah bayan at-tafsir. Kalau bayan at-takrir itu menetapkan dan memperkuat apa yang diterangkan dalam Al-Quran. Ini fungsi hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, bayan at-tashri' itu memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Ini fungsi hadis yang kedua. Kemudian fungsi hadis yang ketiga itu adalah bayan naskh, yaitu membatalkan ketentuan terdahulu sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahah. Dan yang keempat adalah bayan at-tashri', yaitu penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut. Nah, jadi ada 4 ya anak-anak ya fungsi dari hadis terhadap Al-Quran. Kemudian ada perilaku semangat mendalami Al-Quran dan hadis. Jadi ada beberapa perilaku ya. Yang pertama adalah setiap orang beriman harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, sebagai orang beriman kita juga harus mentaati pemimpin, baik pemimpin dalam pemerintahan maupun pemimpin para ulama. Terus yang ketiga adalah apabila terjadi perdebatan dalam masalah agama, agar dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis sesuai dengan Quran surat An-Nisa juz 4 ayat 59 yang tadi kita baca dan kita pelajari bersama ya anak-anak ya. Kemudian yang keempat, membaca Al-Quran dengan baik, memahami terjemah, dan membaca buku tafsir. Selanjutnya yang kelima yaitu perilaku yang baik, yaitu membaca buku-buku yang berkenaan dengan hadis. Dan yang terakhir yang keenam yaitu berkonsultasi dengan guru terkait bacaan atau kandungan Al-Quran dan hadis anak-anak. Demikian ya anak-anak ya yang bisa kita pelajari bersama, semoga bermanfaat.